Rajin amat, Neng. Iya nih, kan katanya ada yang mau pulang kampung. Aduh, siapa sih yang mau pulang? Itu loh, Pak Jokowi yang katanya kan bentar lagi pensiun. Lah, bukannya mau jadi ketum PDIP ya Pak Jokowi? Emangnya kalau jadi ketum nggak boleh pulang kampung? Ah, iya juga ya. Bentar lagi 2024. Dengar-dengar ada yang mau lengser nih setelah 24 tahun menjabat jadi ketum. Wah, kaget. Terus katanya jabatan ini bakalan dilimpahkan ke Jokowi. Gak bahaya tak? Wacana Jokowi jadi pengganti Megawati pasti sering kalian dengar dong akhir-akhir ini. Berita ini bahkan lebih panas daripada suhu bumi yang lagi panas-panasnya ya kan? Hehehe. Sejumlah kader PDIP bahkan udah ngasih restu kalau Jokowi jadi ketum PDI loh. Seperti Guntur Soekarno Putra yang merupakan kakak Megawati. Sekaligus putra sulung Presiden pertama RI Soekarno. Katanya Guntur ngusulin nama Jokowi buat jadi kandidat ketum PDIP periode selanjutnya. Dukungan buat Jokowi juga didapat dari Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Rudi bilang gak ada masalah kalau Jokowi jadi salah satu kandidat Ketua Umum PDIP. Apalagi menurutnya siapapun bisa punya potensi jadi ketum nantinya. Tapi kan Jokowi gak termasuk ke dalam Soekarno. Terus tiba-tiba Pak Jokowi masuk nih ngegantiin tahta Megawati. Yakin bakalan direstui? Kalau kata pengamat gimana ya? Pengamat politik Ari Junaidi bilang PDIP itu bukan partai dinasti dan juga bukan korporasi. Jadi menurutnya PDIP punya potensi buat nerima sosok lain di luar Soekarno di masa depan. Nah, apakah keluarga Soekarno atau Soekarno bersedia menerima sosok di luar keluarga Soekarno sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan? Tentu sejarah yang akan menjawab. Yang jelas PDI Perjuangan bukan partai keluarga atau korporasi gitu ya. Sehingga tentu PDI Perjuangan sama dengan partai-partai modern lainnya akan menerima sosok-sosok lain di luar Soekarno. Terus nih ya, Usut punya usut, PDIP sebenarnya punya dua pola kepemimpinan. Pertama, pemimpin yang berasal dari anak biologis, yaitu keturunan langsung dari Soekarno. Lalu ada pemimpin dari anak ideologis, yang dibuktikan sama komitmen para kader PDIP yang berjiwa kerakyatan. Dalam konteks ini yang diklaim sebagai anak ideologis PDIP itu seperti Jokowi, Ganjar Pranowo, Ahok, Tri Risma Harini, hingga Azwar Anas. Jadi Ari menilai siapapun nanti yang bakal bertahta di PDIP harus punya prinsip perjuangan yang sama dengan Soekarno. Tapi ternyata ada yang kurang setuju loh kalau Jokowi jadi ketum PDIP. Hah? Siapa sih? Spill the tea dong. Gelar tikar dulu biar makin syadu. Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto yakin kalau Soekarno masih punya posisi yang kuat buat jadi ketum berikutnya. Apalagi menurutnya PDIP butuh figur yang kuat dan punya ikatan sampai kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan 2024. Jadi Hasto optimistis kalau kriteria itu masih dimiliki Megawati dan keluarganya. Sekarang PDIP juga lagi fokus buat nyari calon yang pas buat dampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ambis bener ya Pak? Hehehe. Kira-kira gimana ya tanggapan Jokowi soal ini? Alih-alih tergiur, Jokowi justru bilang kalau dirinya mau pulang kampung setelah pensiun jadi presiden. Waduh, udah lelah ya Pak mikir negara? Atau udah capek ya Pak jadi petugas partai? Tolong aku. Loh, saya mau pensiun pulang ke Solo. Nggak ada rencana untuk politik, nggak ada rencana
banyak yang muda-muda. Jokowi kemudian menunjuk sejumlah kader yang dinilai cocok buat jadi ketum PDIP. Presiden RI ini bilang banyak sosok-sosok muda yang berpotensi jadi pemimpin PDIP di masa depan. Jokowi menyebut sosok Puan Maharani hingga Prananda Prabowo yang bisa saja menjadi ketum PDIP selanjutnya. Pak Jokowi, sebelum pulang ke Solo, lehuga nih kita ngopi dulu. Nyewa. Sambil rumpi-rumpi dikit lah tentang partai sebelah. Apaan tuh? Itu loh, partai yang ketumnya baru aja dilantik. Atau jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau jadi ketum PDI karena udah punya skoci baru nih. Ya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI digadang-gadang udah nyiapin kursi buat Jokowi usai pensiun jadi Presiden RI. Prediksi ini semakin kuat dengan dijadikannya putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, sebagai ketum barunya. Padahal saat itu Kaisang baru 2 hari gabung PSI. Ibaratnya lagi masa orientasi, tiba-tiba jadi ketum PSI. Widih, mulus amat mas, jalannya kayak tol. Hahaha. Keputusan ini pun bikin gaduh, bukan karena Kaisang masih baru aja terjun di dunia politik. Tapi masyarakat tahu sendirilah ya, Jokowi kan gabungnya sama PDIP. Lah kok ini anaknya malah sama PSI? Ya sama sih namanya, cuma beda huruf tengahnya doang. Sikap politik Jokowi dan keluarganya yang tiba-tiba gabung, tiba-tiba jadi ketum, ini juga dinilai sebagai sebuah pola permainan. Kalau digambarkan sih, Jokowi lagi nyiapin strategi tiki-taka kayak permainan sepak bola Spanyol. Yah, tujuannya buat mengamankan diri biar gak ninggalin legasi buruk pasca kepemimpinannya. Nah, Jokowi juga tidak ingin apa yang telah dikerjakan menjadi persoalan baru di kedepannya. Misalkan pembangunan kereta cepat, pencanangan ibu kota Nusantara. Nah, oleh karena itu saya memahami jika Jokowi melakukan atau permainan bidak-bidak politiknya untuk mengamankan diri dan keluarganya. Di sisi lain, analis politik Foxpol Pangisarwi bilang, kalau Jokowi punya PSI, itu bisa jadi ancaman serius buat PDIP. Apalagi jika gerbong besar pemilih dan relawan Jokowi beralih ke PSI. Pangi menilai, Jokowi cukup mengkhawatirkan masa depan politiknya jika terus menyandang gelar sebagai petugas partai. Sekelas SBY aja, mantan presiden yang punya saham terbesar Partai Demokrat, bisa jadi bulan-bulanan PDIP. Bisa jadi sih PSI itu sekoci baru Jokowi buat ngilangin image sebagai petugas partai. Tapi kalau diinget-inget nih jasanya PDIP ke keluarga Jokowi, masa iya Pak Jokowi tega buat berdiri di atas 2 kaki? Loh, gak bahaya ta? Sejarah baru sekarang sedang berjalan. Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Tunggu tanggal mainnya.